Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi kita belajar matematika pada hari ini. Nah, materi kita berjudul bentuk akar. Ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang pangkat. Nah, langsung aja ya ke materinya. Oke, di sini dibilang jika A pangkat N sama dengan B, maka A sama dengan akar pangkat N dari B. Oke, A sama dengan akar pangkat N dari B. Seperti itu ya cara bacanya. Nah, di sini kita bisa mengubah si perpangkatan. Oke, si pangkat, misalnya A pangkat N sama dengan B. Si pangkat menjadi bentuk biasa dan si B-nya menjadi, si A-nya menjadi bentuk biasa, padahal sebelumnya dia berpangkat, si B-nya menjadi bentuk akar. Nah, kita langsung aja ke contoh. Oke, misalnya gini, 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu kan sama dengan 64 ya. Kan 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. Berarti 4 kali 4, 16. 16 kali 4 sama dengan 64. Nah, di sini kita pengen mengubah dia menjadi bentuk seperti ini. Oke. Ingin mengubah dia menjadi bentuk seperti ini. Nah, sebelum itu, kalau kita pengen mengubah ini, kita tentukan dulu yang mana A, yang mana N, yang mana B-nya untuk menggampangkan kita, memudahkan kita mengubah menjadi bentuk seperti bentuk itu. Nah, pertama, di sini yang menjadi A adalah si 4 dan N adalah si 3 dan B adalah si 64. Nah, maka dari itu kita bisa mengubah si 4 pangkat 3 sama dengan 64 ini menjadi 4 sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Nah, cara baca kayak tadi ya. 4 sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Kita lanjut ke penyederhanaan bentuk akar. Nah, jadi kalau membicarakan bentuk akar, biasanya pasti ada hubungannya dengan namanya penyederhanaan. Ini sama aja kayak kamu waktu SD menyederhanakan pecahan. Nah, artinya kan kalau menyederhanakan itu memperkecil ya kan. Nah, ini juga kalau menyederhanakan bentuk akar, berarti kita memperkecil si akarnya agar tidak besar nilainya. Oke. Nah, contohnya saya ambil contoh ya seperti ini. Oke. 5 akar 48. Nah, di sini kamu lihat akarnya itu kan nilainya cukup besar ya, 48. Nah, jadi kita akan sederhanakan dia menjadi bentuk kecil. Nah, si 48 ini kalau kita jadikan dia hasil perkalian, berarti perkalian berapa yang menghasilkan 48 itu ada beberapa. Itu yang pertama adalah 8 kali 6, 48. Lalu 4 kali 12 sama dengan 48. Dan 16 dikali 3 sama dengan 48. Nah, di sini kita harus milih nih, bentuk yang mana kita pilih. Oke, mau 8 kali 6, 4 kali 12, atau 16 kali 3. Oke, intinya dia hasilnya 48. Nah, kamu harus pilih dia bentuk akarnya menjadi yang paling kecil. Oke, kalau kamu pilih yang atas, 8 kali 6. Ini kalau keduanya kalau kamu ambil yang ini hasilnya nanti tetap aja akar 48. Kenapa? Karena di sini gak ada yang bisa diakarkan hasilnya. Contohnya gini, akar 8 dikali akar 6. Kan itu sama dengan akar 48 ya. Akar 8 gak ada kan? Dan akar 6 juga ada, tapi dia tidak dalam bentuk bilangan bulat gitu. Nah, jadi dia pengen di sini hasilnya harus dalam bentuk bilangan bulat. Akar 8 dan akar 6 itu tidak dalam bentuk bilangan bulat hasilnya. Jadi kita tidak bisa pakai yang ini. Oke, kalau yang ini 4 kali 12 berarti akar 4 kali akar 12 itu sama dengan 48. Nah, akar 4 itu ada nilai hasilnya dalam bentuk bilangan bulat, yaitu akar 4 yaitu 2. Nah, nanti berarti 2 dikali akar 12. Nah, akar 12 ini bisa lagi kita sederhanakan. Jadi kalau kamu ambil cara yang ini, atau yang maksudnya kamu ambil pilihan yang ini, kamu akan melakukan 2 kali penyederhanaan dan itu sangat jadinya membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Nah, kalau yang ini 16 kali 3. Oke, berarti akar 16 dikali akar 3 yaitu sama dengan akar 48 ya. Nah, akar 16 ada enggak nilainya? Ada ya dalam bentuk bilangan bulat yaitu si 4. Lalu nanti jadinya si akar 3 kan enggak ada nih ya nilainya.
nilai dalam akar 3 itu tidak dalam bentuk bilangan bulat. Jadinya dia nggak bisa kita hasilkan. Berarti nanti ini jadinya 4 akar 3. Nah, 4 akar 3 itu kan nggak bisa kita kecilkan lagi. Berarti pilihan kita adalah yang ini. Oke, pilihannya adalah kita menggunakan si 16 kali 3. Nah, berarti ini bisa kita buat jadi seperti ini. 5 akar 16 dikali 3. Oke, kan sama-sama 48 ya. Jadi ini sama aja nih sebenarnya. Cuman kita pecah aja deh menjadi 16 kali 3. Nah, ini kita pisah nih. Oke, kita pisah menjadi 5 akar 16 dikali akar 3. Akar 16 kali akar 3 kan sama aja bentuknya, ini sama aja dengan 48. Nah, lalu kita cari nih hasil akar 16, yaitu 4. Berarti ini 5 akar 16 bisa berubah bentuk menjadi 5 dikali 4. Jadi nggak pakai akar lagi di sini. Karena akar 16 adalah 4. Maka di sini bisa kita buat 5 kali 4 akar 3. Ini tetap ya. Oke, akar 3. 5 kali 4 adalah 20. Maka hasilnya adalah 20 akar 3. Oke, sampai situ udah paham ya bentuk penyederhanaan bentuk akar. Intinya kita harus membuat nilai si akar ini atau angka yang di dalam akar ini harus kecil. Bentuk terkecil. Biasanya kayak akar 5, akar 3, akar 2. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat akar. Nah, sifat-sifat akar itu sebenarnya ada 4 bentuk. Tapi kali ini yang akan saya bahas hanya 2. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan. Nanti untuk 2 sifat lagi akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama untuk penjumlahan. Jadi di sini dibuat A akar B ditambah C akar B. Nah, untuk penjumlahan, kita bisa menjumlahkan keduanya ini jika dia akarnya, angka yang di dalam akarnya ini sama. Seperti ini sama-sama B. Oke, sama-sama B. Maka bisa kita buat menjadi A ditambah C, buka kurung, oke, dikurungkan, akar B. A ditambah C dikurungkan akar B. Oke, nah kita ambil contoh ya. Bisa seperti ini. 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, ini kan sama-sama akar 3 ya. Berarti kita bisa melakukan sifat ini atau menggunakan sifat ini untuk mengerjakan ini. Nah, kalau misalnya tadi di sini di dalam akarnya di yang ini 2, yang ini 3, berarti kan beda. Kita nggak bisa pakai sifat ini. Nah, karena berhubung di sini sama, coba lihat. Sama-sama 3 di dalam akarnya, berarti sama-sama akar 3 di dalam akarnya, berarti kita bisa melakukan sifat ini. Kita bisa menggunakan sifat ini, yaitu dengan cara yang di luar akar kita jumlahkan, yaitu 2 ditambah 4 baru dikali akar 3. Yaitu menjadi 2 tambah 4 adalah 6, baru akar 3-nya kita turunkan. Jadilah 6 akar 3. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. Ini tentang pengurangan. Masih sama seperti penjumlahan sebelumnya. Oke, ini sifatnya sama, hanya tandanya aja beda. Kalau tadi dijumlahkan, ini dikurangkan. Syaratnya masih sama, sama-sama di sini harus, ini dalam akar harus sama. Oke, seperti ini. A akar B dikurang C akar B. Ini kan sama-sama akar B. Makanya bisa menjadi A kurang C dikurungkan, lalu akar B. Oke, nah kita ambil contoh misalnya 6 akar 2 dikurang 4 akar 2. Nah, ini bisa dilakukan. Kita bisa menggunakan syarat yang di atas. Kenapa? Karena ini sama-sama akar 2. Oke, sama-sama akar 2. Oke, nah berarti ini bisa kita buat menjadi seperti ini. 6 dikurang 4 diakarkan 2. 6 kurang 4 adalah 2. Berarti jawabannya adalah 2 akar 2. Oke, akarnya ini nggak boleh hilang ya. Ini diturunkan lagi ke bawah. Cukup kita kerjakan yang ini. 6 kurang 4 sama dengan 2. Baru akar 2-nya kita turunkan. Jadilah 2 akar 2. Nah, dari sini udah paham ya untuk melakukan penyederhanaan akar dan mengerjakan sifat-sifat dari kedua akar tadi, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Saya ingatkan kembali, penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan,
bisa dilakukan jika angka di dalam akar itu sama. Oke, itu syaratnya. Kalau tidak sama, tidak bisa kita kurangkan. Oke, paham ya? Untuk pengerjaan tugas-tugasnya nanti. Oke, kita langsung aja ke tugasnya. Oke, ini masih sama seperti yang kita kerjakan tadi. Nomor 1, penyederhanaan bentuk akar. Oke, lalu nomor 2, menyederhanakan penjumlahan bentuk akar. Itu yang seperti barusan kita kerjakan. Yang ketiga juga untuk pengurangan. Nah, oke, saya harap kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Dikumpul di hari Sabtu, jangan lupa buat nama dan tanggalnya. Oke, kelasnya juga. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan catatannya. Buat di buku catatannya ya, jangan dicampur. Oke, catatan matematika ya untuk matematika, jangan dicampur dengan materi atau mata pelajaran yang lain. Oke, sekian dari saya untuk materi hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.